The Two Letters from the Maharaja to the Khalifah. Sejarawan Pakistan Eski Fatimi menyebut bahwa pada tahun 100 Hijriah atau sekitar 718 Masehi, seorang Raja Sriwijaya mengirim sepucuk surat untuk Khalifah Daulah Umayyah, Umar bin Abdul Aziz. Tertulis, dari raja di raja, rajanya para raja, yang adalah keturunan 1000 raja, yang istrinya juga adalah anak cucu 1000 raja, yang dalam kandang binatangnya terdapat 1000 gajah, yang di wilayahnya terdapat 2 sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbu wewangian, pala dan kapur barus yang semerbak wewangiannya sampai menjangkau jarak 12 mil, kepada Raja Arab Umar bin Abdul Aziz yang tidak menyekutukan Tuhan-Tuhan lain dengan Tuhan. Saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tidak begitu banyak, tetapi sekadar tanda persahabatan, dan saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya, dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya. Cermati ini, Sriwijaya, pra-Islam, bernama Indodunia dengan mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Matrilineal, berasal dari 2 kata bahasa Latin, yaitu mater yang berarti ibu, dan linea yang berarti garis. Di sini garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu dengan nama ibu, bunda pada setiap generasi tercatat di antaranya. Sang Hyang Dewi Putih Indomo, Sang Hyang Dewi Putih Indah Dunia, Sang Hyang Dewi Putih Indo Jati, Sang Hyang Dewi Putih Indo Dunia, Sang Hyang Dewi Putih Indo Mayang, Sang Hyang Dewi Putih Indo Meda. Literasi teks kata, Sang Hyang, ini bukan Hindu India, tapi asli kata Nusantara. Jika ini dari India, adakah kata ini di sana? Juga beliau di atas bukan Buddha atau Hindu India, kapan orang India masuk ke pelosok negeri ini? Simak kronologis masuknya Islam ke pusat kadatuan sebelum disebut Sriwijaya. Seorang ibu, Bunda Dewi di atas mempunyai adik yang menjadi pimpinan Vanua, Vatsal kerajaan bagian dari Kadatuan, yang bernama Maharaja di Raja Sariputra, lokasi di semenanjung Pulau Sumatera. Lokasi saat ini masuk dalam wilayah Malaka, disebut Raja Semenanjung. Lokasi saat ini masuk dalam wilayah Malaka, gelar saat ini disebut di Pertuan Agung. Di masa peristiwa hijrah pertama, Nabi surat ini dibuat oleh Kadatuan, dan peristiwa ini terjadi di Nusantara Indonesia. Perhatikan, Maharaja di Raja Sariputra, kedatangan tamu dari Timur Tengah bernama Abdullah Khattab, yang datang karena diminta langsung oleh Kesultanan di Loksmawe Aceh kepada Nabi. Kemudian setelah raja ini belajar Islam 3 tahun, dikemudikan hari pergi mendatangi Maharaja di Raja Sariputra, di Malaka. Pusat Kadatuan, Sriwijaya yang dipimpin oleh Sang Hyang Datu Maharaja di Raja Indra Brahman, saat itu belum Islam, tapi salah seorang ibu, Bunda Dewi di Kadatuan adiknya menjadi pimpinan Vanua Vatsal kerajaan bagian dari Kadatuan, yang bernama Maharaja di Raja Sariputra, di Malaka, sudah berislam terlebih dahulu karena lokasi dekat dengan Aceh. Fahami sekali lagi, Kadatuan, sebelum Islam, bukan Hindu atau Buddha, tapi sudah menganut ajaran yang monoteis, bernama Dharma. Inilah ajaran asli bangsa Nusantara yang tergambar di Fuana Cakapala, kini terpublikasi bernama Borobudur, hingga kini tersimpan di Bali. Area tempat berislamnya Kadatuan terekam di daerah Koto Tuo. Ini adalah daerah di 13 Koto Kampar area dekat Candi Muara Takus di Riau, Sumatera. Nama Koto Tuo adalah berasal dari kata Kato Tuo. Literasi teks Koto bukan berarti kota, tapi berarti kata. Dalam dialek lokal yaitu Kato Tuo, nama awal disebut Kakonan Tua. Kata yang tua adalah 2 kalimat syahadat. Di tempat inilah sejarah mencatat saat Kadatuan Sriwijaya berislam. Kato Tuo, nama awal disebut Kakonan Tua, yang dikenal tokohnya bernama Sobai Nan Alui, kemudian terpublikasi Sobai, dari kata Sobariah, nama pra-Islamnya Sang Hyang Dewi Putih Sobai Nan Alui, keponakan dari Indra Brahman, yang ibunya adalah kakak sulungnya dari generasi ketiga, Sang Hyang Dewi Putih Sobai Nan Alui. Masjidnya ada di Bukit Katangka. Ada sejak masa awal masuknya Islam dari Malim Putiah, anaknya berislam kepada Abdurrahman, sudah sejak umur 16 tahun. Dilanjutkan kemudian oleh Bujang Malim. Pada masa sebelumnya dari area Kato Tuo, ini 1 kilometer ke arah situs Muara Takus, sisi kanan jalan masuk ke arah kanan. Disinilah komplek tempat pembelajaran Dharmik original. Di sini tersisa sebaran artefak yang menunjukkan bekas komplek universitas tertua dunia yang bercabang di India.
Nalada, pada masa pra-Islam bernama Dharmapala, ketika Ising 671-695 datang hanya terlihat pondasinya saja. Simak kronologis kejadian dan penulisan surat. Kadatuan Sriwijaya mengirim sepucuk surat untuk Khalifah Daulah Umayyah, Umar bin Abdul Aziz 718 Masehi. Abad ke-7 tahun ke-20, saat pimpinan Kadatuan bernama Sang Hyang Datuok Indra Brahman, atas prakarsa Si Ompo, Sang Hyang Dewi Putih, generasi ketiga Kadatuan Indo Dunia, memerintahkan menulis surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz meminta seorang ahli Islam kepada Khalifahan Umayyah yang beribu kota di Turki. Ini setelah mendapat penjelasan tentang Islam dari Abdullah Khattab pendahulunya. 25 tahun kemudian pada abad ke-7 tahun ke-27 datanglah utusan atas permintaan Sang Hyang Datuok Indra Brahman kepada Abdullah Khattab melalui surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Kekhalifahan Umayyah, didatangkan utusan bernama Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Jabbar. Sang Hyang Datuok Indra Brahman, bukan Sri Indrawan, menganut Islam dan mengganti nama menjadi Abdullah Amirullah, bukan berarti beliau sebelumnya Hindu, Buddha atau animisme, dinamisme. Fahami ini. Disinilah berawalnya Islam di area Kota Suci, sebelum dan sesudah disebut Sriwijaya, tahun 458 Masehi, mempunyai area 225 hektar terjauh yang di dalamnya terdapat pusat puja bernama Montakui, masa setelahnya disebut Muotakui, setelah Islam. Di dalam Kota Suci, yang berbenteng tanggul tanah tinggi 3 meter dalam radius 75 km bersebelahan dengan pusat puja terdapat universitas tempat belajar dan mengajar ilmu pengetahuan dan kerohanian bernama Dharmapala. Disinilah pusat dan awal Dharmik original. Dibawa leluhur kita di masa pra-Islam ke India yang di kemudian hari mendasari lahirnya ajaran Buddha, Hindu, Jaina di sana dan hingga kini ajaran leluhur Nusantara itu tersimpan sempurna di Bali tergambar di Borobudur. Bahwa kitalah yang mewarnai India. True Back History of Indonesia. Exploration dan Research by Santo Saba.